Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Kepala BSSN, Pak Joko. Kalau memasuki saat ini pilkada serentak begitu, kemudian nanti di 2019 ada pileg dan pilpres, banyak sekali kan isu-isu hoax yang terkait dengan kepentingan politik. Seperti apa antisipasi dari BSSN? Baik, begini Mbak. Pertama, ya, hal yang perlu kita pahami bersama, yaitu bahwa untuk mewujudkan tatanan keamanan cyber yang ideal, sebut saja, terdapat 3 faktor utama. Apa saja itu, Pak? 3 faktor utama. Oke. Yaitu manusia, ya, prosedur, dan teknologi. Ya. Menurut pandangan saya, untuk pemberantasan hoax atau berita tidak benar tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan teknologi saja. Yaitu dengan melakukan pemblokiran saja, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh. Ya, menyeluruh maksudnya secara komprehensif. Ini berarti ya, faktor manusia dan prosedur atau proses tidak bisa kita abaikan begitu saja. Salah satu kunci untuk menghentikan maupun mencegah dampak daripada buruk dari hoax tadi ya, tersebut adalah bagaimana ya, kita bisa mengedukasi manusia yang memanfaatkan media sosial tersebut, bukan hanya untuk berhenti ya, menyebarkan berita-berita tadi, tetapi juga dapat menyaring informasi yang diperoleh dari media sosial sehingga tidak dengan mudah percaya dengan hoax yang tersebar di media sosial. Salah satu langkah yang konkret ya, yang saat ini sedang kami rumuskan adalah bagaimana literasi ya, keamanan cyber bisa kita masukkan dalam pendidikan di Indonesia mulai sejak dini tentunya. Nah, sehingga melalui edukasi ini kita berharap dapat memutus mata rantai ya, dari dampak penyebaran hoax tadi di media sosial. Selain itu, BSSN juga bekerjasama dengan institusi terkait seperti Bawaslu, Kemenkominfo, Kepolisian Republik Indonesia, dan lain-lain untuk melakukan pengawasan penyebaran hoax dan penindakannya. Ini harus kita lakukan, Mbak. Harus dilakukan ya. Ya. Jadi artinya memang biasanya juga dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu begitu ya. 2018 dan 2019. Betul. Oke, kalau mengenai ini Pak, yang juga sedang ramai adalah masalah registrasi NIK dan KK gitu untuk provider gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa ini hal yang membahayakan seperti itu. Sebenarnya bahaya atau enggak sih Pak gitu? Wah, bahaya Pak. Yang katanya bisa dimanfaatkan oleh pihak asing, ada rumor-rumor seperti itu. Bahaya karena secara teknologi NIK itu bisa dipalsukan, bisa diduplikasikan, bahkan bukan duplikasi lagi, mungkin berlipat-lipat angkanya, bisa puluhan, bisa ratusan. Nah ini yang bisa merusak, kalau orang dulu namanya cacah jiwa itu adalah data kependudukan. Itu memang sangat menjadikan perhatian kita. Kalau memang itu terjadi ya ini segera diatasi. Karena bahaya sekali. Jadi bagaimana kita mau membuat data penduduk yang akurat, kalau kenyataannya banyak yang double-double gitu. Dan ini kan ulah para tadi pengacau dunia cyber ini yang harus kita hentikan. Itu prinsip apapun rasanya tidak mungkin dibenarkan. Itu harus segera dihentikan. Baik, artinya apa tidak boleh melakukan registrasi kepada provider nomor telepon gitu ya Pak, untuk yang nomor telepon itu? Apakah memang tidak boleh melakukannya atau ada pengawasan yang kemudian membuat hal ini tetap berjalan bisa dengan baik? Loh, kalau melakukan itu penting justru. Melakukan penting. Asal melakukannya betul-betul tertib. Sesuai dengan yang punya identitas masing-masing. Ya itu yang kita daftarkan. Saya yakin kalau ini tertib, bahkan nggak akan ada lagi muncul berita-berita yang bohong, berita palsu. Gitu karena atau menggunakan nomor telepon untuk kejahatan. Sudah muncul adresnya, sudah muncul datanya. Sehingga itu automatically kalau memang itu bisa tertib, otomatis menghentikan itu semua. Itu udah ya, mudah-mudahan ke depan makin tertib ya, tentunya makin menjadikan tentramlah negeri ini. Baik, kita juga berharap seperti itu. Nah, artinya dengan terbentuknya BSSN di Indonesia, apakah kemudian
apa yang akan terjadi gitu? Apakah memang sudah sebegitu bahayanya gitu dunia cyber kita, atau sehingga akhirnya dibentuklah sebuah lembaga begitu, BSSN? Ya tentunya kita pahami bersama bahwa dengan adanya ancaman-ancaman yang terjadi, dampaknya kan sudah nyata banget lah. Dampak daripada berita-berita bohong ini banyak mencerai-beraikan kelompok, keluarga, cerai-berai, berantem, fitnah, penyalahgunaan identitas. Yang pasti fitnah tadilah yang terbesar. Fitnah itu menjatuhkan nama baik orang melalui berita-berita palsu ini. Jadi dengan terbentuknya BSSN, ya kita ke depan Indonesia harus akan lebih baik lagi. Ya. Saya melihat dari sisi kondisi nasional, ya, jadi ancaman nyata yang terjadi di ranah cyber tentunya adalah aktivitas hacking ya, yang mengancam semua sistem informasi. Bukan hanya hacker yang tentunya harus memiliki skill khusus dalam melakukan serangan bentuk konten atau hoax juga patut diwaspadai karena hal tersebut sangat mudah dilakukan. Ada di zaman now ini pokoknya semua mudah dilakukan dan memerlukan energi yang cukup besar sehingga perlu pengklarifikasian. Jadi dalam jangka pendek ya tugas BSSN ini adalah mengoptimalkan segala komponen cyber yang ada yang di negeri ini, termasuk dalam hal regulasi juga tentunya diatur. Terkait regulasi pada jangka pendek akan mengoptimalkan kontrol terkait ITE, undang-undang ITE memang belum sempurna. Namun dengan pengaturan yang ada, jika dikontrol dengan baik dari segi penerapannya, tentu akan sangat memperkuat bahwa keamanan cyber nasional, dalam hal ini BSSN akan mensupport dan bekerja sama dengan instansi penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, yaitu dalam melakukan penindakan kejahatan di ranah cyber sesuai undang-undang ITE. Baik. Baik, terakhir mungkin ada himbauan atau harapan begitu, closing statement dari Bapak kepada masyarakat. Bagi saudara-saudara seluruh tanah air, sebangsa dan setanah air, marilah kita, saya menghimbau selaku Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara kepada seluruh saudara kita seluruh negeri ini, mari kita bersama-sama berperilaku, berbudaya di dunia medsos yang sesuai dengan aturan yang ada, dengan mengedepankan budaya ketimuran kita. Kita hindarkan menjelek-jelekan orang, kita hindarkan mencaci maki orang, kita hindarkan memperburuk situasi, kita hindarkan penyebaran informasi-informasi yang sifatnya membahayakan. Untuk itu sekali lagi saya menghimbau, mari kita ke depan berbuat yang lebih baik, khususnya di dunia media sosial ini. Saya yakin dan percaya ketika kita bersama-sama sepakat untuk memperbaiki ini semua, insya Allah negeri kita ini khususnya di ranah cyber akan tentram dan nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Dan barusan demikian perbincangan saya dengan Kepala BSSN, saya Lulu Kuniati, undur diri.